Pemirsa, memasuki H+5 Lebaran tahun ini, arus kendaraan yang melintasi di luar tol Trans Jawa dan gerbang tol Palimanan pada Kamis siang ini terpantau ramai lancar. Hal serupa juga terpantau di area Pelabuhan Bakauheni Lampung. Tidak tampak kepadatan arus kendaraan yang hendak menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah bergabung bersama kami jurnalis MJN Andre Septian yang saat ini berada di gerbang tol Palimanan dan rekan Karisma Kristi yang akan melaporkan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Kita ke Palimanan terlebih dahulu, ada Andre Septian di sana. Selamat siang. Andre, bisa digambarkan bagaimana situasi arus balik di tempat Anda melaporkan siang ini? Selamat siang Jason, untuk arus balik pada H+5 Lebaran ini memang kondisi arus lalu lintas terutama di Gate Palimanan ini masih dalam kondisi yang ramai lancar. Memang tren peningkatan volume kendaraan ini biasanya baru terjadi pada sore hingga menjelang malam hari. Namun begitu, data yang kami terima dari Kali Kangkung untuk kendaraan yang keluar dari Kali Kangkung untuk menuju ke arah ruas tol Cipali hingga ke Cikampek nantinya, ini untuk kemarin ini mencapai lebih kurang sekitar 50.000 lebih kendaraan ini melintas. Sedangkan untuk yang melewati Gate Palimanan ini juga mengalami peningkatan sebesar 9% dibandingkan kemarin, yakni sekitar 43.000 lebih kendaraan. Namun meski begitu, untuk kondisi arus lalu lintas terutama pada siang hari ini termasuk yang dalam kondisi ramai lancar. Begitu juga dengan kemarin prediksi dari pemerintah pada tanggal 24 April hingga 25 April, memang kondisi ataupun volume kendaraan yang keluar ke daerah Jawa Barat ataupun hingga ke gerbang tol Cikampek utama ini bisa terdistribusi dengan baik ataupun berkurang volume kendaraannya sehingga terjadi arus lalu lintas ini dalam keadaan yang ramai lancar, di mana untuk pada tanggal 24 April hingga 25 April kemarin ini pihak Kasrat Tol Cipali menyampaikan bahwa data yang keluar dari ruas tol Cipali hanya berkisar di antara 116.000 hingga 139.000. Di mana ini menjadi hal yang positif dengan adanya penerapan sistem one way yang juga masih diperpanjang hingga malam nanti atau tanggal 27 April pukul 24 malam, dan juga dengan adanya sistem ganjil genap yang diberlakukan dengan situasional. Terlebih juga kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa instruksi untuk ASN, TNI, Polri dan juga Kementerian BUMN ataupun masyarakat ini tidak memilih waktu-waktu favorit sehingga pada tanggal 24 April kemarin atau periode arus balik gelombang pertama, sehingga nantinya sejak 26 April kemarin hingga tanggal 1 Mei mendatang ini bisa terdistribusi dengan baik ataupun terbagi dengan baik untuk arus lalu lintas nantinya di ruas tol Trans Jawa, di mana memang diperkirakan masih ada sekitar 500.000 hingga 800.000 pemudik yang kemarin ke area Jawa Tengah dan sekitarnya ini belum kembali ke daerah Jakarta dan sekitarnya. Namun meski begitu, prediksi dari pemerintah ataupun Kakor Lantas dan juga Korlantas Polri ini menyampaikan bahwa akan terdistribusi sekitar 120 ribuan lebih kendaraan setiap harinya hingga menjelang puncak arus balik kedua pada tanggal 29 April hingga 1 Mei mendatang. Dan juga Jason, bisa kami sampaikan bahwa pembatasan kendaraan untuk angkutan barang ini juga kembali diterapkan atau diperpanjang oleh Korlantas Polri dan juga Dirjen Perhubungan Darat, di mana pembatasan barang akan diberlakukan hingga tanggal 2 Mei di ruas tol dan juga jalan non-tol, baik itu di Jawa, Banten, Jawa Barat hingga ke Jawa Tengah. Kami juga menghimbau untuk masyarakat tetap berhati-hati, terutama untuk tidak crossing jalur, baik itu dari jalur A ke jalur B ataupun sebaliknya, karena ini dapat membahayakan keselamatan diri ataupun pengendara yang lain. Tentunya tetap semangat menjaga silaturahmi dalam arus balik Lebaran kali ini. Kembali ke Anda, Jason, di studio. Baik, terima kasih Andre Septian dari gerbang tol Palimanan. Kita berpindah lagi pemirsa, ini ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, ada Karisma Kristi. Kristi, selamat siang, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana? Iya, selamat siang pemirsa. Dapat kami pantau pada 27 April 2023 pada siang hari ini terpantau normal di Pelabuhan Bakauheni, baik di dermaga reguler dan juga dermaga eksekutif. Dan menurut pantauan kami pemirsa, untuk di dermaga reguler memang jauh lebih lenggang dibandingkan di dermaga eksekutif. Saat ini sudah tercatat 788.000 lebih penumpang yang sudah diseberangkan ke Pulau Jawa dengan total kendaraan 163.000 unit. Dan saat ini di belakang saya pemirsa, dari layar kaca Anda sudah
terlihat ada sejumlah petugas yang dimana petugas-petugas inilah yang mengamankan kelancaran untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Bakaheni. Untuk informasi selengkapnya saya akan berbincang secara langsung bersama dengan Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin. Ya, selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang Mbak Kristi. Untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Bakaheni, ini cukup berhasil di Pelabuhan Bakaheni. Seperti apa sinergi yang dilakukan Pak Kapolres? Oke, yang pertama selamat siang dulu buat pemirsa Metro TV tentunya. Jadi di siang hari ini kami Polres Lampung Selatan tentunya tidak sendiri ya, bersama-sama dengan teman-teman TNI ya, baik dari Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut, terus kemudian bersama-sama teman-teman ASDP, Basarnas. Nah, kita gabungan di sini di Pelabuhan Bakahuni. Artinya kita mempersiapkan ini mulai dari pemeriksaan tiket ya, yang tentunya tiba di Pelabuhan Bakahuni sudah memiliki tiket. Kemudian dari situ sendiri kita juga sudah membuat rekayasa lalu lintas yang ada di pelabuhan. Nah, itu pelaksananya bukan hanya Polri, tetapi ada teman-teman TNI juga ya, sama BPBD, ASDP dan Basarnas. Nah, sinergi itu yang kita tonjolkan di Pelabuhan Bakahuni. Alhamdulillah dalam kurun waktu H+5 ini sendiri masih dikatakan masih dapat dikendalikan, artinya lancar. Terlepas dari itu sendiri, kita masih menghadapi nanti di gelombang kedua, tentunya di tanggal 29 dan tanggal 30 tentunya nanti untuk saudara-saudara kita akan melakukan kembali mudik. Artinya menuju ke Pulau Jawa, harapannya bisa baik dan kemudian lancar, seperti itu Mbak Kristi. Baik, berapa personel Pak yang dikerahkan? Oke, jadi total keseluruhan yang ada di Polres Lampung Selatan dan gabungan itu kita persiapkan 681 personil. Itu bersama dengan teman-teman TNI ya, kemudian teman-teman dari Basarnas dan ASDP. Itu kita gabung di situ dari setiap pos yang terdiri dari 16 pos yang ada di Lampung Selatan. Baik, terima kasih AKBP Edwin atas penjelasannya. Ya, pemirsa, tidak kenal pagi, siang, sore, dan juga malam. Para petugas ini siaga untuk keamanan dan juga kelancaran urai kepadatan di Pelabuhan Bakaheni. Semangat mudik, selamat silaturahmi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Karisma Kristi, jurnalis MJN melaporkan dari Pelabuhan Bakaheni Lampung, dan sebelumnya ada Andre Septian dari Gerbang Tol Palimanan. Selamat bertugas kembali teman-teman. Dan pemirsa, di momen arus balik kali ini, semangat silaturahmi harus terus kita jaga demi menjaga kenyamanan dan keamanan saat melakukan perjalanan balik. Kondisi pergerakan arus balik akan terus kami hadirkan langsung dari lapangan di semua program siaran Metro TV dalam segmen Monitor Mudik. Saya Jason Sambo pamit undur diri, semangat silaturahmi. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh